Halo sahabat, saat mendengar kata ikan, pasti kita setuju bahwa ikan adalah salah satu binatang yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Baik itu dalam keadaan sudah berada di atas piring saji atau sedang berlenggak-lenggok di dalam akuarium. Namun tahukah kalian, dari 27.000 spesies ikan yang tersebar di seluruh perairan planet bumi ini, terdapat beberapa ikan yang sangat unik bahkan memiliki kemampuan luar biasa hebat. Berikut ini adalah beberapa jenis ikan yang memiliki perilaku unik dan kelebihan yang menakjubkan dibandingkan dengan ikan-ikan pada umumnya. Jadi simak video ini sampai habis. Di urutan pertama, ada ikan tembakul. Ikan yang sering disebut mudskipper ini berhabitat di pantai-pantai atau muara tropis dan subtropis di wilayah Indo-Pasifik sampai ke pantai Atlantik benua Afrika. Ikan tembakul didesain khusus layaknya sebuah robot yang diciptakan dengan berbagai fitur dan kemampuan unggul. Berikut kemampuan ikan tembakul yang akan membuat kalian takjub. Yang pertama, daya tahan tubuhnya. Meski maksimal tubuhnya hanya mampu mencapai 30 cm saja, ikan tembakul adalah salah satu dari 27.000 spesies ikan yang paling tahan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan dapat tetap hidup dalam kondisi yang berbahaya sekalipun. Berikutnya terletak pada mata. Dengan desain kedua mata berada di atas tengkorak kepala, ikan ini mampu menggerakkan kedua matanya secara independen. Jadi yang satu bisa melihat ke kiri dan satunya bisa melihat ke kanan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, mata ikan ini mampu melihat ke segala arah alias dapat berputar 360 derajat. Sungguh menakjubkan. Kemampuan berikutnya adalah sistem pernafasan yang kompleks. Ikan tembakul menghabiskan 90% waktunya di darat. Bagaimana mungkin seekor ikan tapi tidak akrab dengan air? Begini penjelasannya. Organ pernafasan ikan tembakul berbentuk insang namun berbeda dengan ikan pada umumnya. Insang pada ikan tembakul mempunyai perbedaan di mana dinding sisi dalam tutup insang serta bilik insang berlipat ganda dan memiliki banyak pembuluh darah. Dengan demikian, pada sepanjang insang serta tenggorokannya tetap basah, sehingga memungkinkan adanya pertukaran oksigen pada pembuluh darah saat ikan tembakul berada di daratan. Selain itu, sistem pernafasan yang kompleks ini juga didukung oleh kemampuannya bernafas melalui kulit tubuhnya dan juga lapisan selaput lendir pada mulut dan kerongkongannya dalam kondisi lembab. Oleh karena itu, 10% sisa waktunya, ikan tembakul mencelupkan diri ke dalam air. Saat kembali ke daratan, ikan tembakul menyimpan sejumlah air di rongga insangnya yang tampak membesar. Yang terakhir adalah skill ultimate dari ikan tembakul. Ikan tembakul tidak hanya mampu hidup di darat saja, namun ikan ini melakukan aktivitas di darat dengan berjalan, melompat, bahkan memanjat akar-akar pohon bakau. Rahasia ikan tembakul dapat melakukan itu semua adalah karena adanya dukungan dari otot-otot kuat yang terletak pada sirip pektoral, sirip pelvik, dan sirip kaudal sebagai alat gerak ketika berada di darat. Berikutnya ada pupfish. Ikan yang tak memiliki sirip perut ini memiliki banyak subspesies selama bertahun-tahun, namun hanya sedikit yang tersisa. Bahkan saat ini pupfish terancam punah karena jumlahnya yang terus berkurang. Ikan ini memiliki tubuh yang hanya mampu tumbuh sampai 3,5 cm saja. Selain itu, umur dari ikan ini tergolong sangatlah singkat, yakni rata-rata usia maksimalnya berada pada rentan waktu 6 bulan sampai 1 tahun saja. Meski ikan ini bertubuh mungil dan hidupnya singkat,
Kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan daya tahan tubuhnya sangatlah menakjubkan. Bayangkan saja, dengan kondisi yang paling ekstrim sekalipun, ikan ini mampu beradaptasi dengan sangat baik. Mulai dari kolam gurun hingga Taman Nasional Death Valley yang suhunya mencapai 40 derajat Celcius, ikan ini bisa tetap tenang hidup di dalamnya. Bahkan, pupfish dapat bertahan hidup dengan kedalaman air kurang dari 2,5 cm saja. Di nomor 3 ada ikan mumicok. Sebenarnya, ikan ini memiliki fisik dan kemampuan yang hampir sama dengan pupfish karena masih dalam satu jenis dari keluarga killifish. Namun, perbedaan paling mencolok terdapat pada corak tubuhnya. Tetapi bukan itu saja perbedaan dari kedua ikan ini. Mumicok mempunyai kemampuan bertahan atas kehidupannya sendiri. Mumicok mampu bertahan dan beradaptasi di sungai yang mempunyai kandungan racun 8.000 kali lebih beracun dari sungai pada umumnya. Bahkan, pernah ditemukan mumicok dapat bertahan dari polusi nuklir. Hal ini dapat ia lakukan atas dasar kemampuan menghidupkan dan mematikan gennya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Atas kemampuannya ini, tak sedikit ilmuwan mengatakan bahwa mumicok adalah salah satu makhluk hidup pewaris bumi setelah manusia punah. Di urutan keempat, ada mangrove killifish. Masih dari keluarga killifish, mengapa di dalam video ini terdapat beberapa killifish yang menarik untuk dibahas? Jawabannya tidak lain karena kemampuan bertahan hidup dari killifish yang unik. Lalu kenapa killifish dapat bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang sedemikian rupa? Hal ini dapat terjadi atas kemampuan killifish yang mampu berevolusi dengan sangat cepat, mengingat rata-rata waktu hidup mereka yang singkat. Mari kita kembali ke pembahasan utama. Mangrove killifish mempunyai keunikan dalam beradaptasi dan bertahan hidup di luar air dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk ukuran seekor ikan. Ikan ini dapat bertahan di batang-batang pohon dan di bawah akar pohon selama kondisinya lembab. Hal ini bisa terjadi karena insang mangrove killifish telah berevolusi. Dari hasil evolusi ini, mangrove killifish dapat mengeluarkan nitrogen yang tidak dibutuhkan melalui kulitnya saat berada di luar air. Dari hasil penelitian para ilmuwan, mangrove killifish dapat hidup selama 66 hari melalui metode respirasi kulit yang ia miliki. Tak sampai di situ saja, mangrove killifish dapat menciptakan populasi baru pada lingkungan barunya. Meski awalnya hanya terdapat satu ekor saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ternyata, mangrove killifish berjenis kelamin hermaprodit. Itu artinya, mangrove killifish mempunyai organ kelamin jantan dan betina. Dari kemampuan inilah, mangrove killifish dapat menjaga populasi hingga menciptakan populasi baru. Bahkan, mangrove killifish menjadi satu-satunya spesies vertebrata yang memiliki kemampuan seksual seperti ini. Di urutan kelima, ada ikan terbang. Ikan terbang memiliki sekitar 52 spesies yang tersebar di seluruh dunia ini, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, dibagi ke dalam kelompok biplanes, yaitu ikan terbang yang memiliki dua pasang sirip. Satu pasang sirip berada di sekitar dada dan satu pasang lagi berada di sekitar perut. Pada kelompok kedua, disebut monoplanes, yaitu ikan terbang yang hanya memiliki satu pasang sirip saja. Ikan terbang rata-rata berukuran 17 cm. Namun beberapa jenis dari ikan terbang California dapat tumbuh hingga 40 cm. Sesuai dengan namanya, keunikan pada ikan ini adalah kemampuannya yang dapat melayang di atas air.
Bahkan, mereka mampu melayang sejauh 400 meter dengan rata-rata kecepatan mengudara 30 km per jam. Saat di udara, ikan terbang menahan nafasnya sama halnya dengan kita saat kita menyelam dalam air tanpa alat bantu oksigen. Sedangkan di dalam air, ikan terbang juga termasuk perenang handal karena memiliki bentuk tubuh mirip dengan torpedo. Rata-rata, kecepatan mereka di dalam air sekitar 50-60 km per jam sebelum meluncur ke udara untuk menghindari predator. Ikan terbang juga mampu kembali mengudara saat sebelum tubuh mereka mendekati permukaan air dengan bantuan ekornya yang mereka gerakkan. Di samping itu, ekor ikan terbang berfungsi sebagai alat kendali untuk mengubah halauan ketika melayang di udara. Yang terakhir, ada archer fish. Sebagian besar masyarakat kita menyebut ikan ini dengan sebutan ikan sumpit. Sesuai dengan namanya, archer fish, yang berarti ikan pemanah. Ikan ini memiliki keunikan dalam berburu mangsanya. Pasalnya, ikan ini mampu melumpuhkan dan menjatuhkan mangsanya ke dalam air dengan cara menyemburkan air tepat pada sasarannya. Bahkan, archer fish mampu membidik sasarannya yang berada 2 meter di atas permukaan air. Mangsa utama ikan ini adalah serangga dan larva yang berada di daun atau ranting pohon. Beberapa ilmuwan melaporkan hasil penelitiannya. Jika semburan dari archer fish mengenai kulit manusia, rasanya hampir sama dengan saat kita tergigit serangga. Rahasia archer fish dapat menyemburkan air yang kuat dan akurat terletak pada kemampuan mengubah mulutnya menjadi seperti laras senapan dengan cara menekan lidahnya ke lekukan pada atap mulutnya. Di samping itu, insang archer fish akan mengompres insangnya untuk mendorong air keluar.